Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kami sudah tersambung bersama dengan beliau narasumber kita pagi hari ini, Ustaz Khairul Amin. Dan topik untuk pagi hari ini adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Seperti apa? Nanti dalam kajian Islam untuk pagi hari ini, kami langsung menuju Ustaz Khairul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kabar baik selalu ya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Ustaz, pagi hari ini topik kita ini adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Silakan, Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta RRI Pro 1 dan juga keluarga besar Jamu Kota Semarang, Jamiyatul Mubalighin, juga Mbak Rosi yang selalu menemani saya di pagi hari Kamis untuk kajian kita. Insya Allah mudah-mudahan selalu istiqomah, diberikan sehat walafiat dan juga panjang umur dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam keseharian kita, yang insya Allah nantinya bisa kita sosialisasikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam bersosial di masyarakat, mudah-mudahan selalu langkah-langkah yang baik dan selalu berpedoman pada agama dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kali ini kita akan membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak atau hak anak dari orang tuanya, seperti itu ya. Tentunya orang tua ketika memberikan satu harapan ya kepada anaknya, itu artinya orang tua ini memiliki satu harapan-harapan yang memang sangat-sangat didambakan ya bagi anak-anaknya. Tapi sebelum dia mendambakan anaknya itu menjadi orang yang ini, yang begitu, maka orang tua sebetulnya mempunyai kewajiban. Artinya sebelum kita meminta haknya ya, itu kita memberikan kewajibannya dulu terhadap anak-anak kita. Seperti itu. Suami istri juga seperti itu dalam rumah tangga. Sebelum suaminya minta haknya, maka dia juga harus memberikan kewajibannya. Istri juga seperti itu, sebelum meminta haknya, maka dia juga harus memberikan kewajiban-kewajiban yang harus diberikan dari seorang istri kepada suami. Begitu pula terhadap dari orang tua terhadap anak. Ketika orang tua mempunyai harapan kepada anaknya seperti ini, seperti itu, harapan orang tua adalah anak menjadi seorang insinyur, menjadi sukses, menjadi orang yang alim, menjadi orang ini dan itu, maka orang tua seharusnya sebelumnya sudah memberikan kewajiban-kewajiban itu terhadap anaknya, sehingga imbang antara hak dan kewajiban. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu arahan ya, kepada siapapun yang merasa sudah menjadi orang tua yang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun atau hakul walidi alal waladi salah satu asya. Ada juga riwayat yang lain, lil walidi alal waladi salah satu asya au kama qol. Kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3 macam ya. Sebetulnya hanya 3 ini, tapi 3 ini merangkum semuanya. Yang pertama, ayyuhassina ismahu ida walada.
kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama adalah dia memberikan nama yang baik, ya. Memberikan nama yang pantas, memberikan nama yang menjadi kebanggaan anak tersebut, ya. Jadi nama ini penting sekali ternyata. Mulai dari awal Rasulullah itu menganjurkan kita untuk memberi nama itu yang baik, ya. Kita memberi nama jalan saja di kampung kita itu juga pilih ya, milih-milih ya kita ya. Kalau misalnya di tempat saya ini di Dempel Baru itu Kelurahan Muktiharjo Kidul, itu ketika waktu saya dulu awal-awal tinggal di sini itu diminta milih gitu ya. Ini ada jalan pilihannya ini ya. Kita pilih Dempel Intan ya, Intan. Kemudian ada juga yang pilih Dempel Emas, Dempel Mutiara, ya, Dempel Berlian. Ini masih banyak lagi pilihan-pilihan yang baik-baik. Yang tujuannya apa? Yang pertama ya, yang jelas itu merupakan doa ya. Memberi nama sebuah jalan, memberi nama sebuah daerah atau mungkin perkampungan dan bahkan kota, bahkan juga negara gitu ya. Itu mempunyai tujuan-tujuan yang baik. Seperti di kampung kita itu pasti ketika ada sebuah nama itu Kauman misalnya ya. Kauman ini kan di mana-mana ada, itu semua kota ada Kauman ya. Semarang ada Kauman, bahkan ada dua ya, di Kauman Pasar Juar, dekat Pasar Juar itu, dan juga ada di Kauman Palebon. Nah, Pedurungan itu juga Kauman. Kenapa kita memberikan nama Kauman? Supaya orang-orangnya itu adalah orang-orang yang senang ngaji, kaum. Maksudnya ya kaum orang-orang yang baik. Di Kendal ada Kauman, di Demak ada Kauman. Ya, di Wedung ada Kauman. Di Kaliwungu juga ada Kauman. Iya, di Kota Kendal ada Kauman, di Pekalongan juga ada. Semua kota-kota besar itu ada namanya Kauman. Itu ya artinya supaya menjadi kaum ya, daerah-daerah santri seperti itu. Nah, memberi apa nama misalnya sebuah perusahaan ya, bikin PT, bikin CV, bikin UD gitu ya. Itu semua ketika kita memberi nama kan pasti ada maknanya, biasanya seperti itu. Memberi nama sebuah PO bus misalnya, kalau kita punya bis ya, bis untuk untuk pariwisata, untuk ya untuk akomodasi kita, transportasi kita, itu semua pasti ada namanya ya. Apa Lancar Jaya atau ya apa ya, ya pasti ada nama yang memang menjadi kebanggaan. Termasuk juga toko bangunan ya, toko bangunan itu pasti juga bagus-bagus ya. Apotik misalnya ya, Mugiwara, Sehat Lestari gitu ya. Iya kan? Itu baru baru nama-nama benda-benda atau tempat-tempat tertentu yang menjadi pekerjaan kita atau kebanggaan kita. Ya, lebih-lebih ketika memberi nama kepada anak kita, yang itu akan dimiliki oleh anak kita, nempel di tubuhnya sebagai jabatan sampai akhir mati, bahkan nanti ketika di yaumul kiamah itu ditanyakan ya, si A bin si B, itu binnya itu juga katut ikut itu. Maka arti sebuah nama ini sangat besar sekali ya. Di dalam ilmu balaghah namanya tafaul. Tafaul itu amrih kebaikan, golek arep-arep sing apik, seperti itu. Nah, ketika orang tua memberi nama anaknya itu Muhammad misalnya, kan orang tua itu mempunyai harapan supaya anak ini menjadi anak yang terpuji, kan seperti itu. Kemudian orang tua memberi nama anaknya Budiono misalnya. Ya, orang Jawa ya, Budiono misalnya. Budi itu kan orang yang berbudi, orang yang ya berbudi luhur, berakhlakul karimah. Cuman karena ini orang Jawa jadi Budi. Kemudian Sugeng gitu ya. Sugeng pun juga bagus, karena Sugeng itu juga artinya bagas waras sehat gitu ya. Sugeng Riyadi, Sugeng Dalu, Sugeng Siang, Selamat itu ada. Ya, kemudian ada juga nama Selamat dan sebagainya. Nah, ini orang Jawa ya. Terlepas dari kita ini orang Jawa atau bukan, tapi yang jelas asal nama itu baik saja, dengan tujuan kita itu mempunyai
harapan yang baik untuk masa depan anak kita, maka itu sudah dikatakan nama yang baik. Akan tetapi alangkah baiknya Rasulullah SAW juga memberikan sinyal kepada kita supaya kita memberikan nama itu yang harapannya itu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ya, misalnya depannya dikasih Abd ya, Abdurrahman, Abdurrauf, Abdullah misalnya seperti itu. Ya, disunahkan untuk memberi nama di depannya itu adalah Abd gitu. Kemudian juga kita disunahkan untuk memberi nama itu yang baik-baik. Pokoknya yang mempunyai arti. Ayyuhasina ismahu idza walada. Ketika anak itu lahir maka diberikan nama itu yang baik. Ya. Apalagi ada kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an misalnya. Kalau di dalam Fatihah itu kan misalnya ada Rahman, ada Rohim, ada Malik, ada Nasta'in gitu ya. Ada Mustaqim gitu kan. Nah itu nanti kalau punya anak itu kalau misalnya anak 5 ada di Fatihah semua malah enak itu ya. Jadi nanti orang tua kalau nyuruh kerja bakti tidak usah Rahman, Rohim, tidak usah langsung Al-Fatihah gitu. Itu langsung datang semua malah. Singkat ya. Singkat betul itu. Ya ini tapi kan mungkin nanti ada selang-seling kan. Jadi ada anaknya laki-laki ada yang perempuan. Nah, misalnya Rahman ya Rahmaniyah gitu ya. Atau Mustaqim ya apalah itu memberi nama itu yang baik ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau anak kita beri nama Jolodong misalnya non sewu gitu ya. Itu kan panggilan alam lakop ya. Jadi alam lakop ini adalah panggilan untuk nama seseorang yang dilakopkan atau ditujukan kepada orang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan ya. Misalnya dia itu biasanya kok misalnya berbuat apa gitu ya, maka kemudian dilakopkan dengan perbuatan yang kesehari-hariannya itu ya, trubus misalnya itu sebetulnya namanya itu bukan trubus itu ya, koprus misalnya, padahal bocahnya yo api-api wae tapi karena jarang mandi dan sebagainya maka teman-temannya manggilnya dia koprus misalnya atau apa. Nah ini sebetulnya panggilan seperti ini juga tidak boleh ya. Jadi anak-anak kita ajarkan jangan sampai memanggil temannya itu dengan sebutan yang tidak baik, yang menjadikan anak ini kemudian minder ya, betul tersinggung, kemudian rendah diri itu seperti itu. Ini waktu kita kecil baik ya, Abdul Hamid misalnya kok dipanggil Dul Kemit misalnya. Dul Hamdi ya, Abdul Hamdi dipanggil Dul Kendi misalnya, Fadil Dudang Kendil misalnya. Nah ini kan juga tidak baik padahal namanya sudah baik. Jadi yang pertama orang tua itu wajib memberikan nama kepada anaknya itu yang baik dulu ya, sehingga anak itu nanti akan bangga ya. Harapan orang tua adalah sesuai dengan namanya. Orang tua memberi nama anak soleh itu bagaimana supaya nanti anaknya itu gede menjadi anak yang soleh. Mosok soleh nyolong sendal gitu ya, nyolong itu kan mending Jumadi tapi tukang adzan seperti jadi nama-nama ini penting sekali ya. Mungkin Mbak Rosi diberi nama orang tuanya Mbak Rosi itu karena ya juga mungkin dulu sering melihat ya otomotif atau lagi balap-balapan ya. Belum ada mungkin ya. Belum ada ya. Asal kita itu pokoknya memberi nama itu yang baik ya, tidak artinya ketika orang mendengar itu tidak mengejek kita, pokoknya pantas itu juga sudah masuk ya. Tapi anak-anak sekarang sepertinya nama-namanya sudah pada baik ya. Kalau kita melihat nama-nama anak sekarang itu panjang-panjang, bagus-bagus, lagi pula juga keren-keren ya. Tidak hanya nama Islami tapi Islamnya dikemas ya. Islami itu dikemas supaya Islami tapi keren. Itu banyak sekali sekarang. Saya kira untuk nama-nama ini karena juga banyak buku-buku berisi tentang nama-nama Islami yang keren, itu saya kira untuk yang pertama di zaman sekarang ini saya kira juga orang tua sudah banyak yang tahu kalau memberi nama anaknya itu mereka sudah tidak mau yang tanggung ya. Tanggung itu ya Joko, Agus itu sebetulnya bagus tapi masih banyak yang mengembari gitu.
Sekarang anak-anak saya lihat itu kalau saya ngabsen di sekolah, kemudian saya ngabsen ketika saya ngajar di jamaah anak-anak yatim, itu banyak sekali anak-anak ini yang namanya sudah bagus-bagus. Kemudian yang kedua, untuk menyikat waktu, wa ayyu allimahul kitaba idza aqala. Jadi orang tua terhadap anak mempunyai kewajiban yang kedua, yaitu memberi pelajaran agama, memberi pelajaran Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an terhadap anaknya yang sudah akil balik. Idza aqala, yang sudah akil balik, yang sudah kira-kira ya di atas umur balita. Bahkan kalau bisa mulai dari kecil kan kita sudah ajarkan untuk bagaimana anak ini sholat, caranya berwudu, ngaji. Itu kita ajarkan sejak dini, sehingga nanti ketika dia tumbuh remaja, kemudian menjadi dewasa, itu nanti tidak usah kita obyok-obyok, sudah tidak usah kita oyak-oyak, sudah tahu sendiri ketika datang suara adzan maka dia langsung ke musola misalnya dengan komunitas anak-anaknya. Itu karena kebiasaan-kebiasaan dari awal. Dari sejak kecil kita ajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Qur'an dengan metode-metode yang sekarang ada Iqra, Qiraati, Yambu'a, ada Al-Barqi, ya 4 jam bisa baca Quran, dan metode-metode yang lain yang sekarang ini lebih mudah tentunya untuk kita mengajarkan anak-anak kita tentang Al-Qur'an. Ini kewajiban orang tua terhadap anak, supaya nanti ketika dia besar itu membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa kita itu kadang-kadang susah membaca Al-Qur'an? Karena tidak terbiasa dari kecil. Kalau dari kecil sudah terbiasa membaca Al-Qur'an, maka Quran ini menjadi hobinya. Kalau setiap hari sejak kecil itu kita sudah membaca, insya Allah membaca itu menjadi hobinya. Ya, tidak beda dengan urusan-urusan yang dalam tanda kutip kemaksiatan, ya. Kemaksiatan itu kalau dilakukan berulang-ulang walaupun asalnya tidak senang, lama-lama menjadi hobi juga. Nah, kita arahkan anak-anak kita ini untuk membaca, ya, gemar membaca, terutama membaca Al-Qur'anul Karim, supaya kecanduannya itu bukan ke gadget, ke main game, tapi kecanduannya adalah untuk kecanduan yang baik, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Wa ayyu alimahul kitaba idza aqala. Ini sangat-sangat penting sekali ya dari orang tua terhadap anak. Karena apa? Karena Al-Qur'anul Karim ini merupakan satu pokok ilmu dari semua ilmu yang ada di dunia. Jadi ilmu apa saja itu ada di dalam Al-Qur'an. Lebih-lebih kalau anak-anak kita itu menjadi juara, ya. Kita pandai iri ketika kita melihat televisi, di TV setiap Ramadan itu ada anak-anak yang umur 9 tahun, 12 tahun sudah pada hafal Quran, sudah pada bisa menirukan ayat-ayat Al-Qur'an yang dites oleh Dewan Hakim, kemudian meneruskan ayat-ayat selanjutnya. Bayangkan 9 tahun, 12 tahun sudah hafid Quran. Ini merupakan satu kebanggaan bagi orang tua. Nah, maka orang tua juga harus mengarahkan anak-anaknya ini pada hal-hal yang baik, ya, terutama di lingkungan kita. Nun sewu, anak-anak kita itu kalau pas lagi daring seperti ini, lagi pandemi kan, karena tidak setiap hari di sekolah, bahkan sama sekali tidak berada di sekolah, di rumah, itu harus menjadi pantauan khusus, ya, orang tua terhadap anak, untuk mengarahkan bahwa di rumah saja itu bukan berarti layah-layah santai-santai, tapi juga harus belajar. Nah, tidak hanya ilmu umum, tapi ilmu agama pun juga harus menjadi prioritas, bahkan menjadi prioritas utama ilmu agama. Nah, tentunya tidak hanya mengajarkan Al-Qur'an saja, tapi ilmu-ilmu yang lain, ya. Mungkin praktek wudhu, praktek sholat, praktek apapun. Ini praktek ini juga penting. Praktek berbahasa yang baik seperti itu, ya. Kromo Inggil, akhlaknya setiap hari kita uji, gitu, ya. Itu adalah kewajiban orang tua terhadap anak, lebih-lebih pada saat pandemi seperti sekarang ini, anak-anak lebih banyak di rumah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga,
kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah wa ayyuzawwijahu idza adroka. Ketika anak-anak ini sudah tumbuh menjadi dewasa, maka kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah menikahkan, mengkawinkan. Ya. Karena kalau nggak dikawinkan, tahu-tahu kawin sendiri ya, yaitu lari ya, kawin lari. Nah ini juga harus diajak rembuk ya. Kalau orang tua menikahkan anaknya tentunya tidak seperti di zaman Siti Nurbaya ya. Anak-anak sekarang sudah banyak komunitasnya, sudah banyak kenalannya di remaja masjid, remaja musola, di NU ada Ibnu IPB NU, ada Fatayat, ada Muslimat ya, ada Ansor, remaja-remaja, komunitas-komunitas di sosial ya setiap hari. Itu harus kita juga berikan hak mereka untuk memilih gitu ya. Jadi orang tua tidak boleh memaksa kamu harus menikah dengan ini, gue seneng borak, nanti senengnya sambil jalan. Saya nggak cinta pak, ya sudah nanti cintanya sambil jalan, mosok cinta karo jalan. Seperti itu ya. Jadi sekarang ini juga harus kita mempertimbangkan anak-anak itu mau kemana, bahkan hobi-hobinya ini juga harus kita ikuti. Orang tua kepingin anaknya itu misalnya pinter sepak bola ya, anaknya menjadi juara sepak bola, bocah ora seneng olahraga, ndak jadi. Orang tua kepingin anaknya itu dagang misalnya, tapi anaknya itu gak bakat dagang, bisa bisa juga kan. Nah seperti ini, maka harus kita ngikuti hobi anak itu arahnya kemana. Nah, tentunya biasanya kembali ke anak-anaknya sendiri. Jadi tentunya anak-anak tidak boleh kita paksa untuk ini dan itu, kecuali dengan sepakat ya antara orang tua terhadap anak, terutama juga bab masalah jodoh ya. Wa ayyuzawijahu idza adroka, yaitu menikahkan anaknya setelah tumbuh menjadi dewasa atau sudah mampu. Ini baik laki maupun perempuan itu harus kita tuntun. Jadi kewajiban orang tua terhadap anak itu sampai menikahkan ya. Kita ulangi dari awal. Yang pertama adalah memberi nama yang baik, kemudian memberi pelajaran Al-Quran terhadap anaknya, dan yang terakhir, yang ketiga adalah menikahkan anak-anaknya. Nah, ini merupakan kewajiban pokok orang tua terhadap anak. Kalau sudah 3 macam ini kita laksanakan, maka orang tua secara formal itu sudah melaksanakan kewajiban. Walaupun sambil jalan nanti orang tua tetap mantau perkembangan anak ya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, kita doakan, kita dukung, kita support. Itu semua juga masih kewajiban dari orang tua terhadap anaknya. Seperti itu dulu Pak. Yeah. Iya, Ustaz ini sudah ada yang bergabung, kita akan angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa Bapak? Dari Pak Yono di Temanggung. Pak Yono di Temanggung, silakan Pak, bersama dengan Ustaz Khairul Amin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua ketika menikahkan anaknya laki-laki, maka bisa berjalan menjadi perceraian itu yang mengajukan perceraian dari istrinya. Lalu kalau misalnya apakah ayahnya mengembalikan kepada keluarga putri atau tidak, atau bisa selesai cerai bisa saja mengembalikan kepada suaminya putri. Waktu satu nikah itu bisa saja kita. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Pak Yono bertanya, tadi kewajiban orang tua itu sampai dengan menikahkan, tetapi ternyata hidup rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian, Ustaz. Nah, itu orang tua dari si laki-laki itu harus mengembalikan mantan menantu begitu ya Ustaz ya, itu ke orang tuanya lagi, atau ya sudah perceraian ya perceraian saja, karena yang menggugat atau yang mengajukan ini dari pihak istri atau menantu dari tadi yang ditanyakan. Ustaz, ini sambil juga saya terima telepon satu lagi. Boleh, ya, boleh, Ustaz, boleh. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang apa sesuai topik tadi, kewajiban orang terhadap anak, sampai bawa bagian satu.
ada amalan oleh orang tua yang beramal berkehendak pada pembentukan jiwa seorang anak dan diharapkan diterima oleh Allah Ta'ala adalah amal yang gaib. Ini ada percaya bahwa suatu amal itu hanya bisa dilaksanakan pada mendapatkan izin Allah. Karena apa? Katakanlah seorang ibu dari mengandung sampai diperlahirkan, ini kan suatu amalan yang luar biasa. Bagaimana hal-hal seperti ini? Banyak hal-hal seperti ini. Jangan meremehkan amal terhadap orang tua sendiri, Pak Ustaz. Matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz, mana dulu yang akan ditanggapi? Silakan. Baik. Urut ya dari yang pertama. Silakan. Jadi memang harapan orang tua sebetulnya itu punya anak, menantu, mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Ternyata terkadang di tengah jalan rumah tangganya tidak seperti yang kita harapkan ya, karena ada perbedaan yang sangat tidak bisa disatukan, maka kemudian terjadi perceraian ya. Kalau perceraiannya itu mati itu sih ya, mungkin tidak jadi masalah karena kematian itu dipaksakan ya, dipaksakan perceraiannya dengan kematian kan tidak kehendak kita. Jadi kalau perceraiannya itu karena permasalahan ya tentunya ada beberapa opsi ya. Opsi yang pertama, kalau menantunya masih berada satu rumah di mertuanya ya tentunya nanti akan tidak enak rasanya ketika masih berada di satu rumah kan seperti itu. Tentunya akhirnya juga akan pisah juga. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua ya ketika terjadi perceraian seperti ini, kewajiban orang tua itu bukan kemudian mengembalikan ya, itu otomatis tidak usah dikembalikan juga nanti akan kembali seperti semula ya, yang perempuan juga ngerondo gitu ya, yang laki-laki juga dudo kan seperti itu. Jadi tidak usah kemudian semacam resmi dikembalikan ke orang tuanya, itu juga saya kira tidak ada kewajiban seperti itu ya. Nah, tapi ada perceraian itu yang baik-baik ya. Jadi perceraian yang baik-baik itu ya podo enake podo lelone. Jadi waktu dia itu bersama, ketika dia mengarungi rumah tangga itu baik-baik, maka pisah juga dengan baik-baik. Ketemu kedua orang tua kemudian pisah dengan baik-baik ya, tapi langka ya, seperti ini langka. Biasanya terjadi perceraian itu dengan berantem, dengan pertengkaran ya, bahkan akhirnya terjadi putus silaturahim. Nah, bagaimana anjuran agama terhadap sebuah perceraian ya? Perceraian itu sangat-sangat dibenci ya. Abghadul halali ilallahi at-thalaq ya. Perkara halal yang dibenci oleh Allah, yang paling dibenci itu adalah perceraian. Bahkan ketika ada orang cerai itu ars itu bergoncang ya. Bergoncang keras karena ada apa kok ars itu bergoncang, kata malaikat. Oh, ternyata di bawah penduduk bumi ada yang bercerai. Itu saking dahsyatnya orang itu bercerai, saking buruknya. Tapi halal ya, perkara halal, tapi bukan satu prioritas, bukan satu jalan keluar yang utama. Jadi sesungguhnya perceraian ini bukan satu pilihan yang paling utama, tapi pilihan yang sekian ya. Ketika sudah tidak bisa disatukan, maka terjadilah silahkan bercerai, tapi ini menjadi satu keputusan yang paling akhir. Jadi sebetulnya bukan prioritas utama dalam perceraian. Nah, maka yang tuntunan agama selanjutnya ketika anak-anaknya ini bercerai, maka silaturahim tetap berjalan ya. Berjalan itu ya tetap saling menyapa, tetap saling ya istilahnya ya saling menghargai, menghormati ya, bukan memusuhi, saling bermusuhan, tidak. Seperti itu ya, anjuran agama itu tetap jangan sampai memutuskan tali persaudaraan. Nah, lebih-lebih kalau sudah punya anak. Nah, kalau sudah punya anak ini jangan sampai kemudian anak ini kemudian sampai goncang ya. Goncang gara-gara perceraian orang tua. Memang yang menjadi korban biasanya anak ya. Ketika orang tuanya cerai, anak ini akhirnya luntang-lantung ya, kesana kesini, surat jelas, apalagi kok yang suaminya itu pergi tanpa pesan 3 tahun ndak
pulang-pulang ya, seperti Bang Toyib ya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Iya, ya kayak seperti Bang Toyib itu, maka ini anak ini akan menjadi dendam. Wong tua kuki ngendi kok iso minggat. Seperti itu. Nah, maka bagi orang tua yang sudah terlanjur bercerai, apalagi sudah punya anak, maka orang tua, terutama suami, ya, ayah dari anak ini harus tetap bertanggung jawab sampai ngentaske, ya, mentaske bocah ini sampai tumbuh menjadi akil balik, menjadi mukalaf, ya, menjadi orang yang sudah bisa memutuskan baik dan tidaknya, menjadi pokoknya sudah mentas. Sampai mentas ini adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun orang tuanya sudah bercerai, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya memang ini motivasi ya. Jadi kalau orang tua itu memang terutama ibu ya, terutama ibu ini ketika ngandut 9 bulan 10 hari kan menjadi kebanggaan ya. Orang tua ini terutama ibu apalagi itu ketika mempunyai anak ini, kalau diingatkan anaknya ini orang lain yang mengingatkan, itu dia nggak terima. Tapi kalau ibunya yang mengingatkan enak saja, bahkan dijewer pun juga tidak masalah. Jadi kalau yang jewer orang tua pasti dia akan marah ya. Nah, kenapa? Karena sebetulnya anak ini adalah buah daripada orang tuanya. Nah, maka dikatakan buah hati itu karena ya tumbuh dari darahnya. Ya, seakan-akan ya ketika anaknya itu diejek oleh orang lain, maka orang tua pun juga ikut seperti tersinggung karena merasa juga diejek karena satu darah. Nah, bagi orang tua yang kepingin anaknya itu baik-baik saja, ya tentunya pendidikan ini tadi ya, pendidikan dari orang tua terhadap anaknya itu sangat-sangat harus menjadi bekal utama ya. Jangan sampai dari awal tidak pernah diajarkan apa-apa ya, sangat dimanja, tujuannya itu nyenangke anak, tapi ternyata justru dengan dia itu memberi kebebasan terhadap anak, nyenengke anak, anak tambah jadi, maka nanti suatu saat di usia tuanya dia repot. Anaknya ini akhlaknya morat-marit, tidak punya ilmu agama yang jelas, tidak mau sholat, tidak pernah ibadah, mendoakan orang tua pun juga tidak. Kenapa? Salah dalam mendidik anak sejak kecil. Seperti itu. Baik, ini sudah ada lagi yang bergabung, Ustaz, untuk pagi hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini mau menyambung soal perceraian tadi ya Pak Ustaz. Yeah. Sekarang ini di masa pandemi ini kan, kalau kita berada di televisi kan banyak angka perceraian cukup tinggi ya Pak Ustaz. Oh iya. Ini padahal kan tentu sang suami juga tidak menginginkan adanya suasana pandemi seperti ini, sehingga mungkin kehilangan pekerjaan atau mungkin hasil pekerjaannya menurun. Nah, ini bagaimana hukumnya seorang istri yang menggugat cerai suami yang karena alasan ekonomi ini di masa pandemi ini? Apakah juga sesuai dengan syariat atau tidak begitu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi ini memang persoalan keluarga, rumah tangga itu beraneka ragam ya. Biasanya memang satu masalah ekonomi, dua masalah orang ketiga. Ini yang paling banyak ini mana kira-kira? Ekonomi atau orang ketiga ini? Imbang ya. Biasanya ya. Ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah orang ketiga. Nah, ekonomi ini biasanya ya karena faktor kedisiplinan dalam dia itu mengelola sebuah perekonomian rumah tangga, sehingga kadang-kadang besar pasak daripada tiang, langsung lanang utangnya akeh, ra iso bayar, kemudian istrinya ndak betah ya, wis wegah ngurusi, akhirnya dia minta cerai ya. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini ya, lebih-lebih saat pandemi seperti ini, golek duit rada angel, banyak PHK di mana-mana gitu ya. Nah, saya ingin sampaikan di sini ya, istri ketika melihat suaminya dalam keadaan repot di masa pandemi seperti ini ya, terjadi PHK, ada karyawan yang dirumahkan, ada yang mencari pekerjaan sangat sulit gitu ya. Pokoknya urusan ekonomi di sini diuji ya. Seorang istri ini
bagaimana kesetiaan dia ketika datang kesulitan pada rumah tangganya. Dalam hal ini suami kesulitan dalam mencari nafkah, ya. Nah, saat-saat seperti itulah maka kesetiaan seorang istri ini diuji, apakah dia itu tetap dia itu bersabar atau dia hilang kesabaran kemudian minta cerai. Nah, disitulah istri solehah ini teruji pada saat-saat seperti ini. Ketika dia hanya faktor ekonomi yang sebetulnya bisa dibenahi karena dia tidak sabar kemudian minta cerai, maka hukumnya haram, ya. Jadi tidak ada anjuran di dalam agama istri harus gugat cerai karena suaminya melarat misalnya, karena suaminya miskin, karena ekonominya terpuruk misalnya. Itu tidak ada anjuran untuk bercerai. Jadi bukan satu prioritas utama untuk menyelesaikan masalah, ya. Kemudian harus cerai. Ini malah tambah masalah sebetulnya. Lah harusnya bagaimana Pak Ustadz? Ya, di dalam agama bagaimana ketika ada seorang suami terpuruk? Nah, di dalam agama itu ya tentunya ta'awan, ya, ta'awun itu artinya ya kerjasama saling menolong. Jadi di Indonesia kan juga ada ya istilah orang Jawa mengatakan garwo itu sigaraning nyowo, seneng yo dipikul bareng, rekoso yo dipikul bareng. Apalagi istri ini kan idaman suami, terima ridho ilahi. Lah mbok yo sabar sithik gitu ya. Kalau hanya masalah ekonomi kemudian dia minta cerai, itu artinya dia mencari enaknya sendiri. Dia hanya senang kepada suaminya, bukan lahir batin tapi lahiriahnya saja. Asal suami kaya dia seneng, ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang berangkang. Ya ada kan istri yang seperti itu. Tapi insya Allah itu bukan istri yang menanya, yang bertanya juga bukan istri kita, ya, termasuk juga bukan Mbak Rosi juga. Ya insya Allah tidak, jangan sampai, ya jangan sampai. Nah, maka solusinya bagaimana? Ya menolong, bagaimana? Karena gini, nafkah itu memang disesuaikan dengan kemampuan, ya. Misalnya kok masak bisa ngirit, kenapa nggak ngirit, ya. Kemudian kalau memang bisa bantu, kenapa tidak? Kalau bisa sabar, kenapa tidak, ya? Pandemi ini juga nantinya akan berakhir. Hanya jangan sampai hanya karena ekonomi kemudian dia tidak sabar, dia meninggalkan suaminya, anak-anaknya, itu dosa besar, ya. Wah tapi Pak Ustadz saya nggak bisa sabar, suami nganggur dan sebagainya. Iya, dulu kan juga harusnya siap kalau suatu saat itu ada rumah tangga yang seperti ini, ya. Kecuali ini ada pengecualian, ya, kecuali suaminya itu memang malas-malasan, nggak mau kerja, nggak mau nyari kerja, dia nggak mau menafkahi, dia dengan entengnya dia itu santai-santai dan tidak memperdulikan keluarganya termasuk istri dan anaknya, maka hal seperti ini berbeda. Ketika dia sengaja mau kerja malas-malesan itu, ya, wah itu boleh seorang istri meminta cerai karena salah kedaden itu, pindik bojo mbiyen ketoke apik ternyata rumah tangga kok sekarang malah seperti ini, sama sekali tidak bisa dibenahi dan tidak bisa berubah. Maka dengan waktu-waktu tertentu maka istri boleh menggugat suaminya ke pengadilan agama, kemudian meminta cerai dikarenakan suami tidak mau bertanggung jawab dalam menafkahi lahir maupun batin, misalnya seperti itu. Tapi kalau hanya masalah pandemi kemudian suami itu kehilangan pekerjaan dan suaminya itu masih tetap berusaha, bukan menjadi orang yang lari dari tanggung jawab, maka ditunggu saja, dibantu mencarikan pekerjaan atau dibantu ketika suaminya mau dagang, suaminya mau bekerja apa, dibantu. Nah inilah yang dinamakan dengan istri idaman suami, terima ridho ilahi. Itu singkatan dari istri. Nah seperti itu Mbak. Jadi opsinya bukan bercerai tapi dibantu. Yeah. Untuk pendengar yang ingin bergabung, ini sudah cukup banyak juga yang mengirimkan pesan-pesan, akan kami bacakan. Yeah.
ada di Ungaran, Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Mau Waalaikumsalam. tanya, dulu waktu ayah saya masih hidup, saya sering salah paham sama orang tua, tapi sebentar baikan lagi. Kemudian sekarang ayah saya sudah meninggal. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk anak yang durhaka, Pak Ustaz? Dari Pak Amin yang ada di Ungaran. Iya. Kalau hanya perbedaan pendapat saja itu tidak masuk kategori anak durhaka. Ya, misalnya berbeda pendapat dalam urusan pekerjaan, orang tua memiliki keinginan seperti ini, anaknya nggak mau karena punya hobi yang lain. Ya, tadi ya di awal saya contohkan, itu hanya perbedaan kecil-kecil seperti itu, saya kira tidak masalah. Dikatakan anak durhaka kalau satu itu menyakiti hati orang tua. Dengan apa? Dengan perkataan. Maka Allah dalam Al-Quran melarang kita itu mengatakan hus atau mungkin kalimat yang lain ya, kalimat yang menyinggung orang tua. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan kariba. Dalam urusan perkataan saja itu kita dilarang mengatakan hus atau misalnya kalimat-kalimat yang sering diucapkan pret atau apa kepada orang tua, itu sangat-sangat menyakiti orang tua. Dari kalimat, dari perkataan. Yang kedua dari tingkah laku ya, ngenengke, mendiamkan kedua orang tua, itu juga menyakiti ya. Kita ndak bersih tegang, ndak pernah berantem, nggak pernah mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyinggung orang tua, tapi dia sikap diamnya itu menjadikan orang tua itu bingung ya, seperti orang kanggu dan sebagainya, apalagi tidak pernah ditengok. Nah, ini menyakiti orang tua. Nah, jenis-jenis seperti ini, perkataan maupun perbuatan yang seperti ini yang saya contohkan, ini adalah bagian daripada tanda-tanda anak durhaka terhadap orang tuanya. Pokoknya kalau orang tua itu tersinggung gitu ya, atas perlakuan dari anak, perkataan dari anak, maka anak ini bisa dikategorikan anak yang durhaka. Tapi kalau hanya perbedaan pendapat, perdebatan kecil, kemudian ya sedikit ada masalah, itu masuk dalam kategori masalah keluarga. Jadi saya kira tidak sampai pada durhaka. Nah, saya tidak tahu yang bertanya ini sampai mana ya, sejauh mana. Tapi saya kira insya Allah gitu ya, kalau orang yang ahli sholat, apalagi kalau pagi seperti ini mendengarkan kajian, itu saya kira tidak sampai durhaka, saya kira. Jadi saya husnudon, pasti hanya sebuah perbedaan kecil gitu ya. Caranya bagaimana? Kita doakan setiap ba'da sholat, khususon ila ruhi abi itu bapakku ya, siapa disebut bin siapa, kemudian Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, al-fatihah. Kemudian ditambah lagi Robbi fili wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Kita doakan setiap selesai sholat. Jadi minimal 5 waktu kita mendoakan orang tua kita. Yang kedua, kita ziarah ke makamnya, kita mendoakan kedua orang tua kita. Kita pegang batu nisannya, kita baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Kalau ndak hafal ya pokoknya didongake, dicekel nisane, terus didongak-dongake gitu ya, terus disapu, dikasih kembang ya, kembang yang masih basah itu ya. Terus yang ketiga itu silaturahim kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Ayah kita dekat dengan siapa? Dengan tokoh imam masjid kita misalnya, atau dengan pengurus masjid ya, kita deketi tokoh imam masjid yang biasa dekat dengan orang tua kita. Itu cara menyambung silaturahim orang tua yang sudah meninggal dunia. Insya Allah dengan demikian, insya Allah orang tua kita ridho kepada kita. Karena apa? Karena kebiasaan baiknya diteruskan oleh anak-anaknya dan setiap hari mendoakan kedua orang tuanya. Bagi yang memang pernah durhaka, merasa bahwa dirinya itu pernah ya, dan sering menyakiti orang tuanya, tobatlah mulai sekarang. Minta ampunlah kepada Allah. Ya Allah, dulu saya khilaf, dulu saya itu kehilangan akal, dulu saya itu begini-begini, saya nyesel ya Allah. Saya nyesel, orang tua sekarang sudah tidak ada, saya tidak bisa membahagiakan lagi. Ya Allah, benar-benar aku ingin tobat ya Allah. Istighfar yang banyak. Kemudian apa? Banyak sodakoh diatasnamakan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita di masjid ya, apa misalnya karpet kita kasih, kita sajadah kasih ya, sajadah kasih ke masjid. Pak, ini sodakoh
eh, pahalanya saya kirim, saya saya atas namakan orang tua saya, ayah saya yang sudah meninggal dunia. Itu di kitab Riyadhus Shalihin itu diperbolehkan. Jadi ada sahabat yang ibunya sudah meninggal dunia, dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin bersedekah, pahalanya saya atas namakan orang tua saya, ini sedekah saya atas namakan orang tua saya, ibu saya bagaimana? Maka Rasulullah mengiyakan, boleh. Kemudian kalau bisa mempunyai harta yang cukup, ya dihajikan, diumrohkan. Wah, ini bagus sekali ya. Kalau memang pernah merasa bahwa dirinya itu menyakiti orang tua, pernah menjadi anak yang durhaka, dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang diatasnamakan orang tuanya. Insya Allah sebelum ajal menjemput kita, kalau kita sudah taubat, dengan kita mengatasnamakan kebaikan-kebaikan sedekah, haji, umroh kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, insya Allah Allah ridho, orang tua kita juga ridho, dan insya Allah tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, masih ada pertanyaan lagi nih Ustaz, dari Pak Ari. Assalamualaikum, apakah ada orang tua durhaka kepada anaknya? Baik, ada ya, orang tua itu durhaka kepada anaknya, lahiran malah dibuang dengan sampah misalnya. Kan ada ya, dia anak siapa, ya. Kenapa dia anak siapa ya? Karena orang tuanya nggak jelas, karena terjadi perzinahan sebelumnya, pacaran terlalu berlebihan sampai hamil, anaknya lahir, ya takut ketahuan orang, akhirnya anaknya dibuang di sampah, ada yang ditinggalkan di jalan, ada yang dibuang di depan panti, ya kayak di sinetron itu. Nah, orang tua yang seperti ini durhaka terhadap anak. Maka Rasulullah juga ketika beliau menganjurkan supaya baik terhadap anaknya itu juga imbang. Jangan sampai yang diklaim durhaka itu anak terhadap orang tuanya saja, tapi orang tua juga ada yang semena-mena dolim terhadap anaknya. Walaupun standarnya kan tidak mungkin ya orang tua itu nyengsarake anak, tapi kalau sudah kehilangan akal seperti ini, ulaika kal an'ami balhum adol, kata Allah, mereka kadang-kadang lebih hina daripada binatang ternak. Maka kalau orang tua jenis seperti ini, maka dia durhaka terhadap anaknya. Kalau sudah seperti ini, dia menyia-nyiakan amanah dari Allah. Nah, bagaimana nanti kehidupan anaknya setelah tumbuh dewasa? Nanti dia akan pasti dendam terhadap orang tuanya. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi? Ya tentunya mulai dari sekarang hati-hati dalam pergaulan. Kemudian jadilah orang tua yang baik terhadap anak-anaknya, jangan sampai terlalu kasar, terlalu keras. Ya kalau marahin anak juga jangan sampai berlebihan gitu ya. Ini pelajaran agama itu kepada orang tua ini penting sekali. Mosok anak itu nih kayak anak setan kamu ya. Kalau anak setan kan berarti kan dia mbok nih setan kan. Ini kan kadang-kadang masih ada loh Mbak Rosi itu yang sampai berlebihan ya dalam ngata-ngatain anaknya. Bahkan dikatakan bahwa doa perkataan orang tua kan merupakan doa ya. Jadi kalau kemudian digoblok-gobloke, kemudian di justice, dihakimi seakan-akan dia itu salah terus tidak pernah ada baiknya, itu lama-kelamaan anak ini menjadi minder, kemudian dendam terhadap orang tuanya. Maka kadang-kadang anak sampai membunuh orang tua ini, kita harus tanyakan betul itu ya, itu kenapa sampai membunuh gitu, jengkelnya itu sampai apa sampai membunuh orang tuanya, berantem tukaran itu secara fisik badut orang tua sama anaknya. Nah, harusnya ini tidak terjadi ya. Secara akal sehat anak tidak mungkin mukul orang tua ya, tidak mungkin anak itu secara akal sehat itu ngata-ngatain orang tua, tidak tegel dalam hatinya. Ini kenapa bisa terjadi ya? Ya karena ada faktor X itu tadi, ada faktor yang menjadikan dia itu melampiaskan kemarahannya. Nah, maka di sini perlu keseimbangan. Tadi di awal saya sampaikan, sebelum orang tua minta haknya daripada anak, maka dia harus memberikan kewajibannya terlebih dahulu terhadap anak. Anak sebelum meminta haknya kepada orang tua, anak juga harus memberi kewajiban kepada kedua orang tuanya, yaitu apa? Santun, berakhlakul karimah. Orang tua menafkahi anaknya lahir batin, memberi pelajaran agama. Pokoknya
harus imbang seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat sejarah, ada memang rumah tangga yang menjadi prioritas ya, seperti Luqman Hakim yang diceritakan dalam Al-Qur'an, itu berpesan kepada anaknya, la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ibrahim bertanya kepada anak-anaknya Nabi Yakub juga ya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayah sudah meninggal, apa yang kamu sembah? Ini yang dikhawatirkan orang tua terhadap anak. Maka semua harus saling mengisi, memberikan hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti itu, Mbak. Baik, Ustaz, terima kasih untuk waktunya pagi hari Sama-sama. ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada waktu 1 menit barangkali Ustaz untuk sedikit memberikan pesan begitu mungkin tentang topik kita, kewajiban orang tua terhadap anak, Ustaz. Silakan 1 menit. Baik, sebagai seorang muslim baik, kadang kita masih mempunyai orang tua, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita menjadi orang tua yang mempunyai anugerah dari Allah berupa anak-anak, maka jadikanlah anak-anak ini adalah anak-anak terbaik kita. Berikan nama yang baik, berikan pelajaran Al-Quran dan agama, serta ilmu dan akhlakul karimah, dan kita nikahkan anak-anak itu sesuai dengan pilihannya, dan yang terakhir nanti akan mencapai kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah, insyaallah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas Sama-sama, waktunya Mbak. pagi hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kita dapat bersua kembali Insya Allah. melalui religi pagi. Iya. Dan pendengar, kami akhiri untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mohon maaf masih ada beberapa yang belum tersampaikan kepada Ustadz Khairul Amin. Insya Allah di lain kesempatan akan kami sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.